Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 1243 akan mempresentasikan materi energi terbarukan. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Zahra Maidina Iliana. Saya Tiara Widazra. Saya Andrea Sifatia. Saya Nadia Ulia. Untuk masalah yang pertama ada apa yang dimaksud dengan energi terbarukan. Yang kedua, apa yang menjadi sumber utama energi terbarukan. Yang ketiga, apa saja contoh teknologi dari energi terbarukan. Yang keempat, ada kelebihan dari energi terbarukan. Kelima, kekurangan dari energi terbarukan. Yang keenam, di mana saja tempat yang sudah memanfaatkan energi terbarukan. Lalu tujuan dari mempresentasikan ini adalah untuk mengetahui definisi energi terbarukan, apa saja sumber energi terbarukan, contoh teknologi, tempat-tempat, dan kelebihan dan kekurangan. Yang pertama ada definisi. Energi adalah kemampuan melakukan kerja. Disebut demikian karena setiap kerja yang dilakukan sekecil apapun dan seringan apapun tetap membutuhkan energi. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan, seperti tenaga surya, tenaga angin, arus air, proses biologi, dan panas bumi. Yang kedua ada sumber utama energi terbarukan. Yang pertama ada energi panas bumi. Energi panas bumi berasal dari pembuahan radioaktif di pusat bumi yang membuat bumi panas dari dalam, serta dari panas matahari yang membuat panas permukaan bumi. Panas bumi adalah suatu bentuk energi panas atau energi termal yang berhasil dan disimpan di dalam bumi. Energi panas adalah energi yang menentukan temperatur suatu benda. Yang kedua ada energi surya. Energi surya adalah energi yang dikumpulkan secara langsung dari cahaya matahari. Tentu saja matahari tidak memberikan energi yang konstan setiap detik di bumi sehingga penggunaannya terbatas. Tenaga surya dapat digunakan untuk menghasilkan listrik menggunakan sel surya, menghasilkan listrik menggunakan menara surya, memanaskan gedung secara langsung. Yang ketiga ada tenaga angin. Perbedaan antara dua tempat yang berbeda menghasilkan tekanan udara yang berbeda, sehingga menghasilkan angin. Turbin angin dimanfaatkan untuk menghasilkan energi kinetik maupun energi listrik. Yang keempat ada tenaga air. Tenaga air digunakan karena memiliki massa dan mampu mengalir. Air memiliki massa jenis 800 kali dibandingkan udara. Turbin air didesain untuk mendapatkan energi dari berbagai jenis reservoir yang terhitung dari jumlah massa air, ketinggian, hingga pencapaian air. Energi air ini dimanfaatkan dalam bentuk bendungan. Pembangkit listrik yang terbesar adalah Freeport-McMoRan di Cina. Biomasa. Tumbuhan biasanya menggunakan fotosintesis untuk menyimpan tenaga surya, udara, dan CO2. Bahan bakar bio adalah bahan bakar yang diperoleh dari biomasa organisme atau produk dari metabolisme hewan seperti kotoran dari sapi dan sebagainya. Di sini saya akan memaparkan contoh teknologi dari energi terbarukan. Dari sumber energi terbarukan dapat dijadikan teknologi yang dapat dimanfaatkan. Yang pertama ada energi panas bumi. Energi panas bumi atau energi geothermal adalah energi yang dihasilkan oleh fluida, gas, dan batuan yang terkandung dalam bumi sehingga memerlukan proses pertambangan untuk memperolehnya. Yang kedua, energi surya adalah energi yang berupa sinar dan panas dari matahari. Energi ini dapat dimanfaatkan dengan menggunakan serangkaian teknologi seperti pemanas surya, fotovoltaik surya, listrik panas surya, arsitektur surya, dan fotosintesis buatan. Ketiga, tenaga angin. Tenaga angin merupakan pengumpulan energi yang berguna dari angin. Yang keempat, tenaga air adalah energi yang diperoleh dari air yang mengalir. Yang kelima, biomasa. Biomasa berasal dari bahan
Kabupaten Kampar, Riau. Keempat ada PLTB atau Pembangkit Listrik Tenaga Bayu. Pertama ada di Sidrap, Sulawesi Selatan. Kedua PLTB Wijen Depok. Yang ketiga ada di Indonesia bagian timur seperti Papua, Maluku, dan Sulawesi Selatan. Yang terakhir ada Pembangkit Listrik Tenaga Biomasa. Yang pertama ada di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Yang kedua ada di Kota Surabaya, DKI Jakarta, dan Kota Tasik. Energi terbarukan ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama itu dia ramah lingkungan, yang kedua dia itu tidak terbatas, yang ketiga dia mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, yang keempat dia menciptakan lapangan kerja yang baru, kelima dia memiliki inovasi dan pengembangan teknologi yang lebih bagus, yang keenam dia bisa menurunkan biaya energi, yang ketujuh adanya kemandirian energi. Nah, kekurangan dari energi terbarukan ini yang pertama yaitu ketergantungan dengan cuaca. Yang kedua, lokasinya itu spesifik, yaitu harus berada di tempat yang tidak bisa semua orang itu bisa menempatinya. Yang ketiga, ada biaya awal yang tinggi. Yang keempat, dampak lingkungan lokal. Dan yang kelima, masalah penyimpanan energi. Enam, dibutuhkan lahan yang luas. Dan yang ketujuh, adanya pengaruh visual. Nah, kesimpulannya, energi adalah suatu bentuk kekuatan yang dihasilkan atau dimiliki oleh suatu benda. Energi menjadi komponen penting bagi kelangsungan hidup manusia karena hampir semua aktivitas menggunakan energi. Untuk menghindari energi yang dikatakan keterbatasan energi di alam diperlukan energi terbarukan. Energi terbarukan adalah energi yang berasal dari proses alam yang berkelanjutan seperti tenaga surya, tenaga angin, tenaga air, dan biomasa tadi. Sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.